Ya baik, pemirsa Anda masih menyaksikan Fokus Dialog di segmen terakhir kali ini. Perbincangan dari segmen 1 sampai segmen 4 tadi menarik sekali. Rasanya nggak cukup waktu untuk membahas Pak Amsakar. Saya punya pertanyaan Pak, bahwa Batam ini berpotensi menjadi pusat logistik Indonesia karena ya wilayahnya tadi seperti itu Pak. Namun rasanya masih banyak PR yang harus diperhatikan oleh pemerintah begitu Pak, seperti penyediaan keamanan di bidang pelayaran, dan kita tahu bahwa cukup banyak perusahaan galangan kapal yang gulung tikar di Batam ini Pak. Mungkin Pak Amsakar bisa menanggapi Pak. Ya, untuk menjadi pusat logistik cukup terbuka. Saya sudah sampaikan bahwa awal sekali Batam dikembangkan melalui Kepres tahun 71, lupa saya Kepres berapa, tentang Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Di situ jelas dikatakan bahwa Batam ini akan dikembangkan sebagai daerah industri pariwisata, industri perdagangan pariwisata, basis logistik dan transhipment alih kapal. Basis logistik itu menjadi salah satu core bisnis rencana pengembangan Batam ini. Nah, oleh sebab itu cukup terbuka potensi itu untuk kita kelola secara baik. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya untuk menuju ke arah itu, itulah Pak Wali sekarang itu kan dalam posisi beliau sebagai Kepala BP Batam kan akan menambah lebarnya kawasan Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar, dan bandara juga akan dibangun Terminal 2. Batam ini kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu tendensinya fokusnya sebenarnya kepada perdagangan. Kalau kita berbicara kawasan dan berbicara perdagangan, itu sebenarnya sumber rezeki kita ada pada wilayah pelabuhan baik udara maupun laut. Inilah yang sekarang sedang kita kembangkan, Dewi. Ya, insya Allah nanti kalau seandainya Pelabuhan Batu Ampar itu selesai dibangun oleh Pelindo 2, kemudian pelabuhan bandara internasional yang akan dibangun Terminal 2-nya oleh Incheon itu yang dari Korea, insya Allah kita ini akan menjadi basis logistik, akan menjadi tempat peti kemas masuk, dan pasti pundi-pundi pendapatan asli daerah ataupun pendapatan bagi belanjanya BP Batam itu pasti akan lebih meningkat gitu. Jadi saya pikir itu yang bisa saya respon, tapi prinsip utamanya adalah bahwa memang Batam ini hanya soal bagaimana kita mengelola ke arah yang lebih baik. Daya dukungnya alhamdulillah mendapat karunia yang berlipat ganda dari Yang Maha Kuasa itu. Iya, baik Pak. Gitu. Mungkin dari DPRD dalam hal ini Pak Kamaludin Pak, mungkin ada tanggapan atau mungkin ada pandangan sendiri terkait dengan potensi Kota Batam menjadi pusat logistik. Namun seperti apa keamanan bidang pelayaran untuk para pelaku usahanya sendiri Pak? Oke. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota menurut saya sudah cukup kaitannya dengan Batam bisa menjadi logistik nasional, pusat logistik nasional, karena memang Batam ini siap. Memang banyak PR yang harus diselesaikan, namun kami melihat sebagai anggota DPR atau institusi di DPRD Kota Batam, sebagai mitra kerjanya pemerintah Kota Batam, kami yakin dan percaya bahwa pemerintah Kota Batam, apalagi dalam hal ini Wali Kota adalah ex officio Kepala BP Batam, saya pikir akan siap tentang hal tersebut. PR-PR yang ada tentu akan bisa diselesaikan, karena memang acuan kita adalah Batam Bandar Dunia Madani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Slogan ini menurut saya penting untuk dipegang dan dimaknai secara menyeluruh, konsisten, sungguh-sungguh, agar itu bisa terwujud. Kenapa? Kita kalau memegang slogan Batam Bandar Dunia Madani menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional,
Berarti PR-PR yang ada saat sekarang semua diarahkan ke sana fokusnya. Untuk mendukung tumbuh kembangnya kemajuan kota, tumbuh kembangnya pariwisata, tumbuh kembangnya ekonomi, dan lain-lain. Terkait dengan keamanan, saya pikir bersama dengan stakeholder yang lain, pemerintah Kota Batam sudah sedemikian rupa untuk mewujudkan hal tersebut. Baik dengan jajaran TNI, dari jajaran Polri, semua lengkap, semua akan siap terkait dengan hal tersebut. Saya pikir PR-PR yang ada tinggal diselesaikan secara bersama-sama dan harus konsisten serta terus-menerus untuk mewujudkan slogan Batam Bandar Dunia Madani dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Baik Pak Kamaludin. Lalu ini Pak, bagaimana dengan tanggapan Anda saat ini pemerintah provinsi sedang menggesa pembangunan jembatan Batam Bintan, Pak? Ya, saya pikir jembatan Batam Bintan sangat bagus dan memang sudah menjadi keputusan dari Pak Presiden. Tinggal waktu ya, kayaknya seperti itu. Ini malah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau. Memang perencanaan untuk mempercepat pengembangan kawasan BPKT, salah satunya ya terwujudnya jembatan dari Batam ke Bintan. Kalau itu terwujud, BPKT sebagai kawasan baru terwujud, Batam atau Kepulauan Riau akan menjadi provinsi yang ya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan bisa jadi internasional. Baik. Mungkin saya ke Pak Amsakar. Pak Amsakar, mungkin ke depan mungkin 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 50 tahun ke depan Batam ini sebenarnya mau dibawa kemana sih Pak arah pembangunannya? Apakah kita akan sama seperti Singapura atau hanya kita begini-begini saja begitu Pak? Ya, kalau ditanya ke depan Batam ini akan dijadikan seperti apa, tentu saja kita ingin menjadikan Batam ini seperti yang menjadi cita-cita kami lah. Mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat. Itu visi kami 5 tahun yang lalu. Sekarang mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang maju dan sejahtera. Nah, artinya kita mau menjadikan Batam ini sebagai daerah maju, daerah terdepan, daerah yang memiliki competitiveness, yang memiliki daya saing dengan negara-negara tetangga kita. Lalu bagaimana caranya agar dia memiliki daya saing, agar competitiveness itu tumbuh? Yang pertama tentu saja infrastruktur, sarana prasarananya harus dibuat berskala, ya setidak-tidaknya berskala regional kawasan Asia Tenggara ini. Lalu bagaimana juga agar dia berdaya saing, maka SDM-nya harus betul-betul digembleng, harus disiapkan, harus dicetak. Generasi-generasi unggul, generasi-generasi tangguh itu, karena memang ke depan estafet memimpin negeri ini kan kita harapkan di tangan-tangan itu. Apalagi menyiasati bonus demografis yang akan diperhitungkan pada tahun 2030-2035 itu. Sayang sekali kalau usia-usia produktif ini tidak kita bekali dengan kemampuan bersaing pada kancah global ini. Bagaimana agar dia competitiveness? Ya tentu saja agar pelayanan publik di tingkat pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan ini harus penyelenggaraan yang berorientasi internasional. Tidak lagi terkungkung pada pelayanan-pelayanan yang bersifat lokal itu. Jadi mungkin itu sudah sangat jelas ya Dewi. Ke arah mana Batam ini akan menuju? Ke arah kota modern yang bersaing dengan negara-negara kota serumpun di seputaran kita ini. Baik Pak, artinya Batam bisa bersaing dengan kota ataupun provinsi lainnya Pak ya? Harus bisa. Baik Pak. Tidak ada kata tak bisa selama kita punya jalan untuk menuju ke sana. Harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat. Baik pemirsa, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita closing di penghujung acara, kita ingin juga mendengarkan seperti apa sih harapan dari legislatifnya dalam hal ini Pak Kamaludin dan juga eksekutifnya dalam hal ini Pak Amsakar Ahmad. Mungkin Pak Kamaludin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak.
Harapan kami kepada Batam, Batam ini adalah bumi yang bertuah. Bumi yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota Batam, bumi yang dikasih keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Batam ke depan akan terus menarik pesonanya. Asal Batam ini dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang baik, yang benar dan yang amanah. Kalau tidak dipimpin oleh pemimpin yang baik, yang benar dan amanah, saya pikir keberkahan tuah dari bumi Batam ini tidak menarik lagi. Melihat situasi dan kondisi serta letak geografisnya, saya rasa 100 tahun, 200 tahun ke depan Batam ini akan tetap menarik. Selagi Selat Malaka masih menjadi idola sebagai jalur pelayaran terbaik di dunia. Kalau masih ada Selat Malaka yang memang diperjuangkan oleh nenek moyang kita terdahulu sampai sekarang dan ke depan, saya yakin Batam dan Kepulauan Riau akan tetap menarik di Indonesia ini. Demikian. Baik, mungkin selama Selat Malaka masih ada ya Pak ya, Batam masih akan menarik perhatian dunia. Ya, baik, mungkin dari Pak Amsakar Pak, boleh Pak, closing statement Pak. Ya, closing statement saya begini. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap stakeholder dan istimewanya kepada seluruh warga Batam yang sampai dengan 6 tahun kepemimpinan kami ini telah memberikan supporting yang luar biasa, dukungan yang luar biasa, sehingga setiap kebijakan yang kami ambil selalu mendapat respon positif dari masyarakat. Ini menurut saya tidak lepas karena komunikasi yang dibangun pemerintah dan masyarakat itu betul-betul terbuka. Ya, kami tidak alergi dengan kritik, kami juga membutuhkan kritik, tapi yang kita harapkan adalah kritik yang memang konstruktif, ya, yang kreatif dan konstruktif demi kebaikan kota ini. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Forkopimda Batam yang juga bahu-membahu all out bersama-sama kami, baik dalam persoalan bagaimana menyelesaikan rencana untuk pelebaran jalan atau persoalan untuk menata rencana kios untuk warga terdampak, atau ketika kita dihantam oleh badai COVID-19, atau ketika kita berhadapan dengan pekerja migran Indonesia yang dikirim melalui pintu Batam. Alhamdulillah ternyata tipikal kota madani di Batam ini sebenarnya adalah sudah implementatif. Saya bisa katakan itu bukan sekedar omong kosong, karena rumah ibadah sekarang sudah oke, semua sudah bahu-membahu, kepedulian satu dengan lainnya makin tinggi. Bencana COVID ini sebenarnya memberikan kearifan bagi kita, bahwa masyarakat Batam ini betul-betul masyarakat yang bahu-membahu satu dengan lainnya. Kami bisa melakukan terobosan-terobosan, lompatan-lompatan, karena tidak lain dan tidak bukan didukung oleh masyarakat Batam yang hebat-hebat ini. Saya pikir itu closing statement saya, Dewi. Baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Namun saya tangkap terakhir tadi bahwa pemerintah tidak anti kritik Pak ya. Kita menerima kritikan dari masyarakat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Amsakar dan Pak Kamaludin pada kesempatan kali ini telah hadir diundang oleh Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, mungkin demikian perbincangan kami bersama Wakil Wali Kota Batam dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Batam. Sebelum kita berpisah, pemirsa, kami juga menyampaikan terima kasih kepada para sponsor pendukung, yaitu Batik 37, Bara 37 Entertainment, Unicorn Enterprise, kemudian juga terima kasih untuk Mall Nagoya Hill Batam, dan yang terakhir sponsor pendukung Sanford, terima kasih untuk dukungannya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih juga untuk para audiens yang langsung hadir di Mall Nagoya Hill Batam dan juga pemirsa yang menyaksikan baik melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV maupun melalui layar kaca Anda. Saya Dewi Sarah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada fokus dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.